Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan gabungan, baik itu prisma maupun limas. Jadi, konsep dasar dari luas permukaan gabungan, jika ada bangun ruang atau bangun datar yang saling bergabung atau menempel, maka sebenarnya akan ada luas dua bangun atau luas dua permukaan yang bergabung atau menempel tersebut itu akan berkurang. Dengan kata lain, maka kita harus mengurangi atau harus dikurangi dengan dua kali dari luas bangun atau luas permukaan yang saling bergabung atau yang menempel. Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa amati ilustrasi sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada dua contoh balok. Ini misalkan balok yang pertama, ini misalkan balok yang kedua. Nah, ketika kedua balok ini saya gabungkan, ya, maka ada sisi yang saling menempel, yaitu sisi sebelah sini dari balok yang pertama dan sisi sebelah sini dari balok yang kedua. Lihat, kedua sisi yang saling menempel itu tidak terlihat. Maka dari itu, ketika ada dua bangun ruang yang saling digabung, maka pasti ada dua sisi yang tidak terlihat atau tidak terhitung. Itulah kenapa harus dikurangi kedua sisi tersebut. Oke, setelah tadi kalian sudah mengamati ilustrasi, mari kita sekarang lanjut untuk beberapa konsep terkait luas permukaan gabungan. Tentu saja tetap menggunakan konsep dasar yang utama tadi. Oke, yang pertama, misalkan jika ada gabungan kubus dengan bangun ruang. Jika ada kubus yang digabung dengan bangun ruang, entah itu prisma ataupun limas, maka akan ada dua sisi persegi yang menempel. Sehingga secara tidak langsung, maka nanti luas permukaan kubusnya itu akan dikurangi dengan dua kali luas persegi tadi ya. Karena digabung dengan kubus, maka luas yang menempel itu adalah dua kali luas persegi. Maka secara analogi atau secara dengan mudah logikanya, otomatis kita tinggal kurangi saja luas permukaan kubusnya dengan dua kali luas persegi, sehingga luas kubusnya itu akan tersisa dengan 4 kali luas persegi. Maka kita bisa dapatkan sebuah konsep ketika ada kubus digabung dengan bangun ruang, maka luas permukaan gabungannya itu adalah 4 kali luas persegi, yaitu tadi ya, luas kubusnya tinggal 4 kali luas persegi, ditambah dengan luas permukaan dari bangun ruangnya tapi secara full. Oke. Perhatikan beberapa contoh ilustrasi gambar berikut. Yang pertama, ada kubus digabungkan dengan balok. Kalian lihat di sini. Nah, ini bangun yang menempel atau sisi atau permukaan yang menempel. Ya. Maka kita tinggal saja dikurangi tadi ya, 2 kali luas perseginya, sehingga untuk luas permukaan gabungan ini kita tinggal menghitung 4 kali luas persegi ya, ditambah dengan luas permukaan baloknya tapi kita hitung secara full. Kemudian yang selanjutnya, misalkan ada limas yang digabungkan dengan kubus. Karena limasnya digabungkan dengan kubus, maka secara otomatis limas tersebut adalah limas dengan alas persegi. Bagaimana luas permukaan gabungannya? Sama, yaitu kita tinggal menghitung 4 kali luas persegi, kemudian kita jumlahkan dengan luas permukaan limasnya yang full. Jadi luas permukaan limasnya yang kita hitung adalah selimutnya dan juga alasnya juga, limas tersebut. Kemudian misalkan kita ada lagi contoh prisma alas segitiga digabungkan dengan kubus. Sama untuk luas permukaan gabungannya, maka kita tinggal hitung 4 kali luas persegi ditambah dengan luas permukaan prisma segitiganya yang secara full ya. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham, kita
kita amati contoh soalnya. Oke. Hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping. Oke. Kalian lihat di situ ada gabungan. Nah, kita coba belah terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kita belah ke sini. Nah, kalian lihat di sini ini panjangnya 25 cm. Sedangkan dari sini ke sini hanya 15. Maka ini panjangnya berapa? Ya tinggal 25 dikurangi 15, yaitu 10. Kan lihat ini 10, kemudian lebar di sini 10 dan tingginya 10. Ternyata ketika kita potong secara horizontal, ternyata bagian atasnya adalah bangun ruang kubus. Maka dari itu, kita bisa pastikan bangun ruang ini adalah gabungan kubus dan balok. Luas permukaan gabungannya tadi ya, kita hitung 4 kali luas persegi ditambah dengan luas permukaan balok yang secara full. Oke, kita hitung dulu 4 kali luas perseginya, atau luas 4 persegi ini kita hitung 4 kali S kali S, yaitu 4 kali 10 kali 10. Maka jawabannya adalah 400. Kemudian selanjutnya kita hitung luas permukaan balok yang full, ya, yaitu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, ini berarti 2 kali P-nya 25, L-nya kali 10, kemudian ditambah 2PT berarti 2 kali P-nya tadi 25, T-nya adalah 12, ditambah 2LT, 2 kali L-nya 10, T-nya 12. Kita hitung di sini ya, sama dengan 500 ditambah 600 ditambah 240 sehingga sama dengan 1340. Setelah itu baru deh kita kembali ya, kita masukkan 4 kali luas perseginya tadi 400 ditambah luas permukaan balok fullnya yaitu 1340, sehingga jawabannya adalah 1740 cm persegi.